Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di serial Perjalanan Akhirat yang disiarkan langsung dari studio Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Dan seperti biasa, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol membahas satu topik baru. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah punya judul baru, yaitu syafaat untuk seluruh umat. Bersama saya yang akan menemani ngobrol kita pada hari ini, dan pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita sapa beliau, Ustadz Haryanto BSH MH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana kabar antum sama teman-teman studio? Baik juga Ustadz, alhamdulillah. Tetap semangat Ustadz. Dan kita juga sapa para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan semangat dan terus bisa mengupgrade khususnya ilmu agama ini Ustadz. Baik, pada kesempatan ini kita sudah tema tentang syafaat Ustadz. Kita mungkin sering dengar syafaat ini ketika mungkin di mukadimah pembukaan acara misalnya, ketika orang setelah bersolawat kemudian semoga kita berharap semoga mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, kalau dari segi definisi atau penjelasan, bagaimana sih Islam menjelaskan tentang syafaat ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi terkait masalah judul pembahasan yang sedang kita bahas, itu syafaat untuk seluruh umat. Kalau kita lihat dari makna kata syafaat sendiri, meskipun ini bahasa yang sudah familiar ya di kalangan kaum muslimin, sudah sering terucap syafaat dan memang sudah dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi kata syafaat secara etimologi atau secara bahasa itu dari kata syafa'a yashfa'u, asyaf'u liddu al-witru. Kata asyaf'u itu artinya adalah genap, sedangkan kebalikannya adalah al-witru, itu adalah sesuatu yang ganjil. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, kata asyaf'u itu artinya sesuatu yang genap. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fajr ayat ke-3, Allah taala mengatakan wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Jadi ada sesuatu yang genap dan ada sesuatu yang ganjil. Kemudian kalau dari pembahasan, kalau dari makna yang lain dari kata syafaat itu sendiri, itu bisa berarti berbagai macam. Ada artinya, ada kalanya sebagai perantara, ada kalanya bermakna sebuah pertolongan atau sebuah pembelaan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat dari mana bahasa, kita bisa tarik mana secara terminologinya, secara syariat, secara istilah, bahwasanya yang namanya syafaat itu adalah sebuah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang membutuhkan dalam rangka untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menghindarkan diri dari sebuah madarat. Jadi bahasa umumnya kita bisa simpulkan bahwasanya yang namanya syafaat itu suatu pertolongan ya, menjadikan diri kita sebagai seorang perantara. Kalau kita sebagai seorang yang pemberi syafaat, berarti kita memposisikan diri kita sebagai perantara bagi orang lain agar orang tersebut bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita berikan, tapi tidak secara langsung. Tapi dengan adanya kita sebagai wasilah, sebagai perantara, kebaikan itu sampai terhadap orang tersebut. Atau bahasa lain ya, ibaratnya kita seperti agen kebaikan. Ya, orang-orang ingin mendapatkan sesuatu, kemudian dia tidak bisa secara langsung mendapatkan tersebut, butuh bantuan orang lain. Dan orang yang membantu ini, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia adalah orang yang memberikan syafaat. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari ya, sering terjadi ya, bahkan kita sangat membutuhkan, karena ada kalanya ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa mendapatkan secara langsung, butuh bantuan orang lain. Dan orang lain yang memberikan pertolongan kepada kita, ya secara arti dari yang sedang kita bahas ini, berarti dia adalah orang yang telah memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Jadi kalau saya tangkap itu berarti syafaat adalah ya
ada berapa pihak Ustaz ya? Ada yang diberikan, ada yang memberikan Ustaz. Dan itu saya tadi menangkap itu bahasanya adalah pembawa kebaikan kalau bagi yang membawa itu. Bisa kebaikan bentuknya pertolongan, bisa bentuknya atau bantuan-bantuan yang lain Ustaz. Baik, kalau dari segi hukumnya Ustaz, bagaimana orangnya dari orang yang membawa syafaat ini, yang memberikan kebaikan ini? Hukumnya seperti apa Ustaz? Baik, jadi kalau kita lihat tadi secara pengertian yang sudah kita jelaskan, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya memberikan syafaat, pertolongan kepada orang lain ya, selama pertolongannya itu bersifat manusiawi dan memang bisa kita lakukan, maka apalagi orang yang akan kita berikan pertolongan, mereka adalah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Maka ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang memang membutuhkan dan dia berhak dan kita mampu untuk melakukannya, otomatis ya kita akan mendapatkan pahala. Karena menolong orang lain itu kan termasuk yang diperintahkan dalam syariat. Dan secara jelas juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian dari kebaikan itu. Jadi dalam hadis lain juga kan disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi." Pertolongan Allah itu akan senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya. Jadi memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain ya pada asalnya itu adalah sesuatu yang disunahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain juga yang secara jelas menyebutkan ketika ada seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, karena ketika ada orang datang minta bantuan kepada Rasulullah, apalagi yang terkait dengan masalah harta benda, itu kan Rasulullah tidak mesti ada barangnya. Bisa jadi Rasulullah tidak memiliki, memang kesederhanaan hidup yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kadang menawarkan kepada para sahabat. Dan yang akan memberikan kebaikan itu ya para sahabat. Tapi kan Rasulullah, beliau sebagai perantara. Karena para sahabat akan lebih termotivasi untuk membantu orang tersebut ketika Rasulullah yang mengajak. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ishfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, berilah pertolongan, niscaya kalian akan diberikan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Dan Allah SWT memutuskan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Maksudnya, bahwasanya seseorang yang sudah berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai syafaat, pemberi syafaat, perantara kebaikan bagi orang lain, tapi kemudian kok orang lain yang membantu sedikit, atau syafaat dia sudah berusaha memberikan syafaat ternyata tidak berhasil, maka pemberi syafaat ini tetap mendapatkan pahala atas usaha yang telah dia lakukan. Kalau dalam kondisi sekarang, realitas sekarang seperti kalau kita lihat apa yang terjadi di saudara-saudara kita di wilayah Sumatera ketika terjadi bencana, semoga Allah SWT segera mengangkat musibah mereka. Kan biasanya nanti akan muncul orang-orang yang kemudian mereka posisinya sebagai seperti selebgram atau seperti tokoh masyarakat tertentu yang kemudian dengan ketokohan dia, dengan jumlah followers yang banyak, kemudian membuka donasi, sehingga banyak orang-orang bisa menyalurkan donasi tersebut melalui orang itu tersebut, yang nanti akan disampaikan kepada mereka-mereka yang terkena bencana. Maka orang yang ini, orang yang memposisikan sendiri dia mengumpulkan donasi, dia sebagai orang yang memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada
mereka-mereka yang membutuhkan. Walaupun tidak terjun langsung. Ya, bisa jadi ada yang terjun langsung, ada yang tidak. Seandainya tidak terjun langsung pun dia sudah mendapatkan pahala. Karena memberikan bantuan kepada saudaranya melalui kemampuan dia, posisi dia, ketokohan dia yang bisa menarik orang banyak seperti itu. Dan mereka yang tadi ini dalam hal kebaikan pertama, kemudian yang kedua mereka yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan adalah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti itu. Ya memang kalau dari segi manfaat nanti ketika yang mendapatkan manfaat dari syafaat ini semakin banyak, ya otomatis pahalanya akan semakin besar. Tetapi kalau seandainya ada orang yang sudah berusaha memobilisasi masyarakat untuk memberikan bantuan melalui dia misalnya, tapi ternyata dapatnya tidak seberapa, tidak banyak misalnya, ya dia tetap mendapatkan pahala atas usaha yang telah dia lakukan seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti tadi kalau kita di awal tadi bahwa syafaat itu dia memberikan pertolongan kebaikan untuk orang lain dan juga syaratnya dia mampu dan seterusnya. Nah, berarti tidak semua syafaat itu dibolehkan, Ustaz. Karena kadang kita temui ada orang-orang saling memberikan bantuan tapi dalam tanda petik dalam keburukan, Ustaz. Nah, itu bagaimana hukum? Ya, karena yang namanya memberikan pertolongan, kalau namanya memberikan pertolongan biasanya kan yang kita tangkap dalam otak kita yang pertama kali yang pertolongan ya berarti kan umumnya dalam hal sebuah kebaikan. Tapi yang namanya bantuan itu kan ada kalanya untuk hal-hal yang sesuatu yang buruk. Makanya Allah SWT mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi memang ketika syafaat itu untuk hal keburukan, maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Karena memang dalam surat An-Nisa ayat 85 sendiri Allah SWT menegaskan adanya syafaat untuk sesuatu yang buruk sehingga mendatangkan dosa. Allah SWT berfirman, "Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha." Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dari dosa tersebut. Dan ketika seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain dalam hal keburukan, seperti dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, la'anallahu man awa muhdisan. Semoga Allah SWT melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat jahat, tindak kriminal. Jadi kan dia memberikan syafaat, pertolongan, perlindungan kepada orang lain atas kejahatan yang dilakukan orang tersebut, maka ini juga termasuk yang dilarang, berdosa. Atau ketika memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang tidak berhak. Tadi kan selain kita lihat dari sisi bentuk pertolongan tersebut, dan juga kita lihat dari apakah orang yang kita beri itu berhak atau tidak. Kalau dia berhak, maka ya itu baik. Tapi kalau ternyata dia tidak berhak, maka itu tidak baik. Bahkan nanti akan bisa masuk dalam kategori nepotisme. Misalnya kalau dalam dunia yang sifatnya real ya, biasanya kan misalnya ada instansi pemerintah ataupun swasta membuka lowongan pekerjaan. Kemudian ada seorang yang mendaftar di tempat kerja tersebut, secara qualified-nya dia tidak masuk. Dia secara persyaratan baik akademik ataupun kemampuan kapabilitasnya tidak masuk. Akan tetapi karena misalnya orang tuanya sudah jadi pegawai senior di situ, akhirnya dia diterima. Otomatis kan dia tidak akan bisa diterima kecuali kalau ada orang yang memberikan syafaat, baik dari orang tuanya sendiri atau kerabatnya yang ada di lembaga tersebut. Maka memudahkan memberikan syafaat kepada orang ini untuk bisa bekerja di tempat tersebut, ini adalah perbuatan dosa. Karena bisa jadi kalau ada hubungan kekerabatan ya bisa masuk nepotisme. Dan biasanya perbuatan ini bisa karena jalur nepotisme atau jalur suap.
ya. Misalnya ada orang bekerja di sebuah perusahaan, dia tidak diterima. Memang karena secara secara kualitas dia tidak mampu untuk bekerja di situ. Tetapi karena ada kecurangan dari beberapa pihak, oknum-oknum tertentu, sehingga disyaratkan kalau kamu mau kerja di sini silahkan boleh, tapi bayar sekian ratus juta. Akhirnya diterima. Jadi kan adanya syafaat, ibaratnya membantu ya. Tapi istilah bahasa halus di masyarakat itu kan, nanti mas saya bantulah, tenang saya bantu. Tapi ya ada kebijakan, bahasanya seperti itu. Kebijakannya berupa suap, maka ini sesuatu yang dilarang, tidak dibolehkan. Ini dalam hal keburukan, apalagi yang kaitannya dengan nepotisme atau suap, dia boleh. Dan juga termasuk yang syafaat yang dilarang dalam Islam adalah ketika seseorang memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang sudah mendapatkan vonis dari hakim akan mendapatkan hukuman had misalnya. Kalau terkait masalah hukuman had yang masih antara pelaku dan korban masih bisa dinegosiasikan, dirembuk secara keluargaan, dan masalahnya belum sampai ke pengadilan, mungkin bisa diselesaikan. Tapi kalau masalah ini sudah sampai ke hakim, ke pengadilan, maka sudah tidak boleh ada syafaat lagi. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sedikit cerita ya, karena ini sesuatu yang sudah real, yang sudah pernah terjadi. Ketika ada salah seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum termasuk kabilah Quraisy yang terkenal. Bani Makhzum itu seperti kalau dulu ya ada Abu Jahal, kemudian Khalid bin Walid juga masuk dari kabilah Bani Makhzum. Ini ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum yang mencuri. Dan yang mencuri ini kan dari seorang wanita dari kalangan secara nasab dia adalah orang yang mulia. Memang kalangan dari kabilah yang kaya. Tapi kemudian dia mencuri. Dan kasus pencurian ini kan kemudian sudah sampai kepada Rasulullah. Otomatis ketika dia mencuri, dibatas di mana dia dengan jumlah tertentu sehingga dia harus dipotong tangannya. Kemudian orang-orang Quraisy merasa kurang nyaman. Kalau seandainya ada seorang wanita kaya, strata sosialnya tinggi, kemudian tangannya putus. Kan takut kan? Kemudian yang diputus bukan tangannya, hanya pergelangan tangannya aja. Sehingga mereka merasa gimana gitu. Makanya mereka berusaha untuk melobi. Minta barangkali bisa diringankan hukumannya kepada Rasulullah. Tapi mereka tidak berani kalau ngomong secara langsung. Sehingga mereka mencari orang yang bisa memberikan syafaat. Mereka cari, akhirnya ketemulah seorang sahabat yang muda namanya Usamah bin Zaid. Kita tahu Usamah bin Zaid ini termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah. Habibu ibni Habibi Rasulillah. Karena bapaknya Zaid itu kan dulu pernah jadi anak angkatnya Rasulullah. Ya, kemudian punya anak dan termasuk bahkan ketika Rasulullah sebelum meninggal mengangkat Usamah sebagai panglima perang untuk melakukan ekspansi pasukan gitu ya. Sehingga orang-orang Quraisy melihat, oh Usamah ini cocok nih. Datang kepada Usamah minta supaya diringankan. Minta syafaat kepada Usamah. Kemudian Usamah menemui Rasulullah SAW. Kemudian ketika Usamah mengutarakan maksud tujuannya, menceritakan gonjang-ganjing yang terjadi di kalangan orang Quraisy, maka Rasulullah SAW berubah wajahnya, menunjukkan rasa marah, tidak setuju. Bahkan menegur Usamah, "Wahai Usamah, apakah engkau hendak memberi syafaat pertolongan terhadap seseorang dari hukum Allah?" Mendengar ungkapan rasa marah itu, Usamah kaget dan minta, "Ya Rasulullah, maafkanlah aku, mintakanlah kepada Allah ampunan untukku." Maka kemudian Rasulullah SAW tahu karena kesalahan ini tidak secara personal dengan terkait masalah Usamah. Kan Usamah kan didorong oleh orang banyak kan. Sehingga perlu adanya penjelasan terkait masalah ini. Karena sifatnya pribadi. Karena ada kalanya Rasulullah menjelaskan sebuah hukum yang sifatnya hanya secara individual. Tapi nanti
hukum ini akan kita ketahui setelah sahabat ini meriwayatkan. Rasulullah tidak perlu naik mimbar kemudian berkhutbah. Tapi ada misalnya ketika kasus ini sedikit melebar. Seperti misalnya ketika ada seorang laki-laki yang berhubungan suami istri di siang hari. Itu kan individual, Rasulullah tidak perlu naik mimbar kemudian menjelaskan, tapi dijelaskan hukumnya, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ini mencakup orang banyak, memang bukan hanya Usama saja. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW berdiri seraya menyampaikan nasihat kepada orang-orang setelah Rasulullah SAW mengawali dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya umat terdahulu itu hancur, binasa gara-gara karena mereka tebang pilih kasih dalam menegakkan hukum. Kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah orang mulia, mereka beri keringanan. Tapi kalau ternyata yang melanggar itu adalah orang kecil, rakyat kecil, mereka tegas. Bahasa kita ya, bahasa sehari-hari kita istilahnya hukum tumbul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan model seperti ini yang bisa menghancurkan umat yang zaman dahulu dan sekarang juga bisa terjadi. Maka Rasulullah SAW ingin menegaskan komitmen beliau dalam menegakkan keadilan. Beliau mengatakan, wallahi walladzi nafsi biyadih law kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah anak saya sendiri yang mencuri, maka biarkan saya sendiri yang memotong tangannya. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan wanita tersebut yang mencuri dipotong tangannya. Mungkin ada kekhawatiran di kalangan masyarakat karena wah ini kalau wanita tangannya dipotong, siapa yang mau nikah? Mau nikah sama wanita, tangannya buntung gitu kan. Tapi ternyata setelah kasus terjadi itu, berselang waktu, kemudian Aisyah mengatakan setelah itu kemudian wanita tersebut yang diberikan hukuman potong tangan ini, dia benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, lalu dia menikah. Dan diterima di masyarakat. Dan dia pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha setelah peristiwa tersebut, kemudian kondisi wanita ini disampaikan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Jadi kekhawatiran yang sempat ada pada orang-orang Quraisy ternyata hilang karena mereka wanita tersebut siap untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan balasan terbaik, menjadikan dia kemudian bertobat, kemudian masih bisa nikah dan sebagainya. Jadi yang kita ambil dari peristiwa ini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Usamah radhiyallahu taala anhu ketika berusaha memposisikan diri, memberikan syafaat kepada orang lain untuk sesuatu yang buruk, untuk meringankan hukuman had, adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat. Tadi jangan sembarangan memberikan syafaat. Kita lihat dulu apakah ini dalam perkara yang dibolehkan kita memberikan syafaat. Apakah orang yang akan kita beri syafaat dia berhak ataupun tidak. Karena kalau ternyata tidak berhak atau syafaat kita dalam perkara yang memang tidak dibolehkan, maka ini sesuatu yang dilarang, bisa mendatangkan dosa. Bisa jadi wanita tersebut memang asalnya baik, mungkin secara keumuman dia baik, tapi karena kalau dia sudah melakukan kesalahan yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman, ya dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, mungkin karena saya kepikiran mungkin di antara hikmahnya yang bisa kita ambil ketika orang akan mudah memberikan syafaat, kemudian nanti misalnya di ACC oleh lembaga tersebut atau yang berwenang, nanti orang akan bermudah-mudahan memberikan. Ada kasus yang mungkin di kalangan sebagian orang yang ini sedikit nyempil kita bahas ya. Misalnya kasus yang memang sangat penting, misalnya memberikan syafaat kepada seorang laki-laki atau seorang wanita ketika dia akan menikah. Kan biasanya ketika seorang laki-laki mencari calon wanita,
atau seorang wanita mencari calon ketika ada seorang laki-laki yang nembung, nah mau nikah dengan dia, kan dia butuh syafaat kadang. Ada kalanya butuh syafaat, ini baik apa enggak sih atau enggak gitu. Maka orang yang dimintai tolong, yang akan dijadikan sebagai pemberi syafaat, maka dia juga harus hati-hati. Karena ini masalahnya tidak hanya masalah sehari dua hari. Karena ini masalah kehidupan seumur hidup, kelangsungan hidup mereka berdua. Kalau dia ternyata ternyata calon tersebut tidak berhak, tidak pantas karena sebuah kekurangan, maka sampaikan dengan benar. Tidak boleh kemudian ditutupi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW, ada seorang sahabiah datang minta pendapat Rasulullah, ada dua orang laki-laki yang mau menikah dengan wanita tersebut. Rasulullah mengatakan kalau si fulan, dia orangnya keras, si fulan orangnya pelit, maka nikah saja dengan si fulan. Ketika beliau dimintai untuk syafaat mana yang berhak, maka beliau menjelaskan dengan kejujuran supaya tidak menimbulkan madarat bagi orang yang meminta syafaat tersebut. Baik Ustaz. Berarti cara kerjanya itu sama antara tadi yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu orang yang memberikan syafaat dalam kebaikan, yang menjadi perantara dalam kebaikan, dia akan dapat pahalanya. Pun kepada orang yang memberikan syafaat dalam keburukan, dia akan dapat imbas dosanya juga. Iya. Oke, baik Ustaz. Nah, tadi kita sudah bahas tentang ya terkait dunia Ustaz, syafaat-syafaat yang kejadiannya itu berada terkait ke kehidupan dunia. Kemudian terkait tentang kehidupan akhirat Ustaz, bagaimana syafaat ini terjadi pada akhirat nanti Ustaz? Siapakah yang berhak diberikan memberikan syafaat dan bagaimana Ustaz? Baik. Jadi tadi kan memang syafaat terkait masalah syafaat yang terjadi di dunia itu kan sesuai dengan kemampuan manusia. Ada hal-hal yang memang manusia mampu untuk memberikan, ya dia dibolehkan dalam hal kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa, ya otomatis tidak mungkin dia melakukannya. Kemudian, adapun yang terkait masalah syafaat nanti di akhirat, pada asalnya syafaat itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu. Semua syafaat adalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Karena seluruh langit dan bumi itu adalah milik Allah, maka tidak ada yang berhak, tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hamba Allah kecuali kalau mendapatkan rekomendasi, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wewenang kepada sebagian makhluknya untuk bisa memberikan syafaat, tapi ada syaratnya. Disebutkan oleh para ulama, syaratnya itu adalah Allah harus ridho, yaitu ketika Allah sudah ridho dengan orang yang akan memberikan syafaat dan orang yang akan menerima syafaat. Karena karena orang yang memberi syafaat dan yang akan menerima syafaat, orang yang membantu dan orang yang diberi bantuan, kedua-duanya harus orang-orang yang memang mendapatkan rekomendasi, memenuhi syarat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu secara personalnya memang sudah mendapatkan izin dari Allah, dan Allah juga memberikan izin bagi orang tersebut untuk memberikan pertolongan. Jadi seperti kita, ketika ada orang ingin memberikan pertolongan melalui kita, ya kita harus tahu bahwasanya orang yang akan memberikan pertolongan, yang akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat, memang dia statusnya harus orang yang memang berhak. Yang menerima juga memang sama-sama berhak. Dan yang akan diberikan berupa syafaat yang akan diberikan adalah syafaat yang memang diizinkan juga. Kalau boleh dianalogikan ya, walillahil masalul a'la, ketika ada orang ingin membantu orang lain, memberikan sebuah bantuan. Kita lihat orang yang akan memberikan bantuan, memang dia layak memberi enggak? Kalau dalam secara kondisi real dia aja membutuhkan, ya jangan beri bantuan dulu, untuk diri sendiri dulu. Kemudian orang yang akan menerima, memang dia berhak enggak? Dia memang dalam kondisi membutuhkan enggak? Kalau dia ternyata tidak berhak, ya jangan dikasih. Kemudian yang akan diberikan apa?
Kalau yang diberikan itu memang sesuai, ya boleh. Tapi kalau ternyata bantuan yang akan diberikan adalah sesuatu yang tidak pantas, ya jangan gitu kan. Maka harus mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayatnya seperti surat An-Najm ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas kita katakan syafaat itu asalnya adalah hanya milik Allah, tetapi memang Allah memberikan kewenangan kepada beberapa hambanya untuk bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang lain. Tapi harus dengan syarat orang yang memberi dan yang akan menerima, keduanya sama-sama diridhoi dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik Ustaz, sebelum lanjut kita minum dulu Ustaz. Bismillah. Yang kita tangkap dari poin kali ini adalah ada 3 syarat tadi ya, 3 syarat ini Ustaz. Baik, kemudian ini lebih detail lagi Ustaz. Tadi kan masih secara umum ya. Bagaimana kejadian di hari kiamat nanti, ya, siapa yang akan memberikan syafaat itu dan syafaatnya bentuknya apa Ustaz? Pertolongan tadi bentuknya apa Ustaz? Jadi kan kalau tema kita kan terkait masalah syafaat untuk seluruh umat. Yang mana syafaat ini adalah syafaat yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Karena ada syafaat yang sifatnya seluruh umat manusia, ada yang syafaat yang sifatnya untuk umat-umat tertentu. Misalnya para nabi dan para rasul kan masing-masing mereka punya umat. Kemudian ada syafaat yang sifatnya personal. Dan pembahasan rinci terkait masalah bentuk dan jenis-jenis syafaat itu akan dibahas di pertemuan berikutnya, gitu ya. Jadi kita hanya pembahasan tentang satu syafaat ini. Dan syafaat ini memang adalah syafaat yang dikatakan sebagai syafaat yang istimewa, berbeda, dan tidak semua orang memilikinya. Dan memang syafaat ini yang dimaksud dengan syafaat ini adalah syafaat yang dikenal dengan syafaatul kubro ataupun syafaatul uzma. Syafaat yang besar karena manfaatnya untuk seluruh umat. Dan syafaat ini adalah ketika dalam kondisi orang-orang itu membutuhkan, ada orang yang bisa meminta kepada Allah agar disegerakan penghitungan amal mereka. Karena di padang mahsyar itu kan ketika mereka sudah dibangkitkan, karena pembahasan ini kan sebenarnya terkait masalah kiamatul kubro ya, perjalanan hidup manusia dari dibangkitkan sampai nanti masuk ke dalam surga ataupun neraka. Ketika manusia itu sudah dibangkitkan dari alam kubur mereka, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian matahari ditekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak sejauh 1 mil, maka pada saat itu manusia itu menunggu sampai Allah itu memulai untuk menghisap mereka. Dan yang namanya menunggu dimanapun itu, termasuk di dunia, ngantri, nunggu gitu ya. Nunggu itu adalah sesuatu yang melelahkan. Apalagi dalam kondisi panas gitu ya. Kalau di kita aja, di dunia nunggu, ngantri dapat BLT, dapat beras, sembako dan sebagainya dari bantuan. Antrian sudah mulai, orang sudah mulai kumpul, tetapi belum mulai dibagi. Sudah dimulai bagi aja kita sudah merasa
gelisah kapan giliran kita nunggu, apalagi kemudian belum dimulai sama sekali. Maka perlu ada orang yang minta kepada Allah supaya segerakan itu. Dan orang yang mendapatkan keistimewaan bisa menghadap Allah untuk meminta kepada Allah agar disegerakan. Ini berarti kan posisi dia sebagai orang yang memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kata asa, kalau dalam dalam Al-Quran, ketika ini yang disebutkan adalah Allah SWT, itu sifatnya adalah wajib, maksudnya pasti terjadi. Allah akan memberikan kedudukan yang terpuji bagi Nabi Muhammad SAW. Dan maksudnya di sini adalah dikatakan oleh para ulama, kedudukan yang terpuji di sini adalah ketika syafaatul uzma. Kalau kita lihat rincian kisahnya, karena ini hadis panjang, mungkin agak sedikit cerita ya. Jadi kisahnya ini adalah disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini menceritakan ketika suatu hari Rasulullah SAW itu pernah diberi daging kambing, dan bagian daging kambing yang beliau suka itu kan bagian paha. Kemudian beliau ambil, kemudian beliau gigit. Ketika beliau menggigit daging tersebut, maka beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah pemimpin seluruh umat manusia pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat, apakah kalian tahu kenapa sebabnya? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Maka Rasulullah SAW menceritakan ketika pada hari kiamat kelak, Allah SWT mengumpulkan seluruh umat manusia di padang mahsyar, kemudian matahari sudah mulai didekatkan, dan manusia sudah mulai merasa kepayahan. Ini saya ceritakan secara ringkas, tidak secara tekstual hadis tersebut. Ketika manusia sudah merasa payah, merasa nunggu, merasa capek, merasa panas, kemudian akhirnya ada sekelompok manusia yang kemudian mengatakan, kenapa kita tidak minta bantuan kepada para nabi dan para rasul supaya minta sama Allah agar segera disegerakan perhitungan hisab ini. Makanya mereka pun akhirnya sekelompok mereka itu mulai mendatangi para nabi dan para rasul, tapi tidak semua. Yang mereka anggap sebagai memiliki keutamaan dibanding nabi dan rasul yang lain. Mereka mengatakan, ayo kita menemui Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya mereka datang, ketemu Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau adalah bapaknya manusia pertama. Allah sudah menciptakanmu dengan kedua tangannya, dan Allah telah memasukkan kamu ke dalam surga. Mintalah sama Allah supaya kita jangan lama nunggu di sini, segera. Dan jadikan manusia itu ketika mau minta tolong kan, kalau sesuai adab ya memuji dulu, ya dipuji dulu biar bunga gitu ya, biar tambah semangat, untuk memberikan bantuan. Setelah disebutkan keutamaan-keutamaan tersebut, tapi kemudian Nabi Adam meminta maaf dengan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah SWT itu pada hari ini itu marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya itu dulu pernah berbuat dosa. Saya pernah dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon, tapi ternyata malah saya dekati. Maka saya takut, malu dengan dosa yang dulu pernah saya lakukan. Jangan minta tolong saya, minta saja kepada Nuh, karena dia adalah Rasul yang pertama. Di posisi itu Nabi Adam merasa kurang pantas. Padahal dosanya kan cuma satu. Ini kan menunjukkan betapa para nabi dan para rasul itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
dosa yang sedikit saja sudah membuat mereka pusing. Kalau kita dosanya udah banyak nggak pusing-pusing ya. Kita tidak merasa pusing dengan dosa banyak, kita nggak urusan, malah merasa tenang-tenang saja. Mereka merasa dosa yang banyak, dosa yang sedikit ini pun menjadi pikiran mereka. Dan memang semakin tinggi keimanan seseorang, kesalahan sedikit pun, dosa sedikit pun akan membuat dia merasa was-was. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati itu merasa tidak nyaman. Dan kau merasa malu kalau ada orang melihat, mengetahui engkau melakukan itu. Itu standar keimanan yang benar. Jadi seorang yang memiliki keimanan yang benar, yang namanya orang yang beriman itu kalau berbuat dosa harusnya hatinya merasa resah, gelisah. Kemudian malu kalau orang itu lihat. Tapi kalau ternyata melakukan dosa santai biasa aja, itu karena sudah banyaknya dosa yang dia lakukan sehingga hatinya menjadi gelap, sehingga tidak merasa risih ketika melakukan dosa tersebut. Atau bahkan waliyadzubillah ada sebagian orang yang merasa tidak malu kalau orang pada tahu dia melakukan dosa. Gitu ya. Kemudian akhirnya orang-orang kembali ke kisah ini ya. Kemudian orang-orang mulai mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mengatakan, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT. Wasammakallahu abdan syakura. Allah melabelimu sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur. Tapi kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, saya tidak berhak itu. Karena saya dulu pernah memang setiap nabi itu memiliki doa mustajab, tapi ternyata Nabi Nuh menggunakan doa tersebut untuk umatnya, mendoakan keburukan. Umat-umat yang membangkang ya, yang akhirnya kemudian ditenggelamkan. Bagi Nabi Nuh itu adalah sebuah kesalahan. Padahal memang itu haknya mereka, hak Nabi Nuh ini. Seandainya berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau juga memiliki wewenang itu untuk berdoa, tapi beliau tidak gunakan itu. Ya, kalau para nabi dan para rasul, sebagian mereka kan menggunakan doa untuk membinasakan umat-umatnya kan, yang membangkang maksudnya. Maka Nabi Nuh merasa tidak berhak, maka Nabi Nuh mengarahkan umat manusia, mengatakan pergi saja ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka pindah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah hamba Allah, engkau adalah Nabi Allah wa khaliluh, engkau adalah kekasih Allah yang memiliki derajat yang tinggi. Dan memang banyak keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau adalah bapaknya para nabi, karena setiap nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim berasal dari keturunan beliau, baik dari jalur Ishak, Yakub, ataupun dari yang terakhir dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Ibrahim, kau tahu keadaan kami dalam kondisi payah sekarang, dalam kondisi yang sangat menyulitkan. Mintalah sama Allah agar kita dikeluarkan dari kondisi seperti ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini sedang marah dengan marah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta, pernah berbohong. Meskipun bohongnya Nabi Ibrahim ini dalam rangka untuk seperti tauriyah gitu ya. Tauriyah, mengatakan sebuah ucapan, beliau dalam hatinya menginginkan maksud lain, tetapi orang lain memahaminya dengan maksud yang lain. Jadi bohong tetapi seperti bohong, tapi bohong tidak secara sorohatan, tidak secara terang-terangan seperti itu. Tapi beliau menganggap ini adalah sebuah kesalahan. Akhirnya beliau merasa malu, tidak bisa untuk memberikan bantuan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengarahkan manusia supaya coba pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Dia memiliki keutamaan. Akhirnya orang-orang datang berbondong-bondong ke Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, engkau adalah Rasulullah. Allah SWT telah memuliakanmu dengan risalahnya
dan Allah sudah pernah mengajak engkau berbicara secara langsung. Maka mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang? Maka Nabi Musa alaihissalam laki-laki, sebagaimana para nabi dan para rasul sebelumnya, Nabi Musa mengatakan, pada hari ini Tuhanku itu marah dengan marah yang tidak biasa. Dan aku dulu pernah berbuat dosa. Saya pernah membunuh seseorang yang tidak diizinkan. Belum minta izin dulu, tapi ternyata Nabi Musa sudah membunuh. Sebagaimana kisah ketika ada pertikaian antara seorang Bani Israel dengan kaum Kibti, gitu ya, umatnya Fir'aun. Maka beliau merasa tidak sanggup. Oleh karena itu pergilah ke Nabi Isa. Maka mereka pun akhirnya mendatangi Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah. Engkau sudah diberikan mukjizat banyak. Engkau sudah bisa berbicara, berdakwah kepada manusia ketika dalam kondisi bayi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dengan kemudian ditiupkan kepada ibumu Maryam. Maka dengan keutamaan yang kau miliki ini, mintakan kepada kami, berikanlah kami syafaat, mintalah pada Allah agar kami segera dikeluarkan dalam kondisi seperti ini. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebutkan sebuah dosa, tapi tidak disebutkan secara rinci dosanya itu apa. Karena Nabi Musa itu kan tidak lama ya hidupnya, maksudnya di dunia berdakwah tidak lama, sehingga beliau diangkat ke langit. Kemudian Nabi Musa mengarahkan Nabi Isa. Makanya kemudian Nabi Isa alaihissalam mengarahkan manusia untuk pergi kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Karena beliau mengatakan Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya dari sebelum dan sesudahnya. Karena kalau Nabi sebelumnya itu kan keistimewaan ini nggak ada. Mereka menyebutkan dosa-dosa, sedangkan Nabi Muhammad ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya sudah dari dulu sampai yang beliau mati itu sudah dihapus semua. Jadi berlaku cuma beliau saja. Iya, sebenarnya para nabi dan rasul diampuni juga dosanya. Para nabi dan para rasul meskipun mereka melakukan kesalahan tapi mereka juga diampuni dosanya. Tapi ini keistimewaan yang berbeda. Bukan berarti nabi dan rasul tidak diampuni, bahkan manusia pun ada yang berbuat dosa kemudian diampuni. Tapi dari awal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan keutamaan beliau. Maka setelah itu baru kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bangkit, mendatangi di bawah arsy-Nya Allah, lalu beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan di dunia. Jadi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Rasulullah sebuah pujian-pujian yang beliau ucapkan pada saat itu. Setelah lama dalam jangka waktu tertentu, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tahu, mintalah nanti engkau akan beri. Isfatu syafa', berilah syafaat, minta syafaat, nanti aku akan diberikan syafaat kepadamu." Maka setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rabb, umatku." Ini riwayatnya terkait masalah syafaat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang riwayatnya macam-macam. Kalau yang disebutkan yang kita di sini adalah riwayat terkait masalah Rasulullah minta supaya umatnya diselamatkan. Dan termasuk di situ disebutkan oleh para ulama, termasuk adalah Rasulullah minta supaya disegerakan perhitungan ini. Yang untuk semua untuk seluruh umat manusia, supaya hisabnya disegerakan. Kemudian ada yang sifatnya khusus, tapi bukan personal, tapi untuk umatnya beliau adalah supaya dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian Allah SWT mengatakan, "Wahai Muhammad, akan aku masukkan dari umatmu dengan jumlah yang sangat banyak tidak terhitung ke pintu sisi kanan dari pintu-pintu surga." Kemudian Rasulullah menyebutkan, ini pintunya sangat besar, bahkan jarak antara satu daun pintu dengan pintu memiliki 2 daun pintu.
Ada pintu yang satu daun, ada yang dua gitu ya. Nah, pintu dari satu daun dan daun yang selanjutnya itu seperti jarak antara Mekah dengan Busro. Ya, Busro Basroh itu kan Irak. Dari Irak ke Arab Saudi itu jauh sekali. Jadi apa namanya? Ini gambaran dalil terkait masalah syafaat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan yang tidak diberikan. Karena ini manfaatnya sangat besar untuk seluruh umat manusia. Dan juga besar juga khususnya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Baik, tadi berarti ada, kalau yang disebutkan dalam riwayat, mungkin ada riwayat lain Ustaz, ya. Yang tadi kan kita yang disampaikan di sini adalah apa namanya, syafaat untuk semuanya. Jadi semuanya mendapatkan, dan juga syafaat untuk khusus untuk umatnya Nabi, umat Islam untuk masuk ke dalam surga. Nah, apakah syafaat yang tadi yang Nabi berikan tadi khusus untuk orang-orang masuk surga saja, Ustaz? Adakah bentuk lain dari syafaat tadi? Jadi syafaat tadi yang disebutkan dalam hadis yang panjang itu kan sebenarnya syafaat di mana macam-macam. Yang pertama tadi yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah yang tidak hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW saja ya. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah untuk disegerakan hisab karena masa menunggu di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, syafaat supaya mereka bisa masuk surga. Karena meskipun mereka sudah diizinkan masuk surga, mereka tidak akan bisa masuk surga sebelum Rasulullah yang pertama kali masuk surga. Mereka mau masuk surga, malaikatnya yang belum mau buka. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW datang, mengetuk pintu surga, ditanya, siapa kamu? Saya Muhammad. Oh iya, memang kamu adalah orang yang pertama kali diizinkan untuk dibuka. Jadi ini kan, yang masuk surga itu kan tidak hanya umatnya Nabi Muhammad saja, tapi untuk seluruh umat manusia yang memang berhak masuk surga. Maka syafaat yang kedua ini juga untuk mencakup seluruh umat manusia. Dan yang sifatnya manfaat untuk banyak orang, tetapi hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW adalah tadi umat beliau yang diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dalam riwayat yang lain menyebutkan riwayat terkait masalah syafaatul uzma juga di akhir riwayat menyebutkan bahwasanya ini terkait masalah permintaan Rasulullah SAW supaya umatnya beliau, karena umatnya Nabi Muhammad SAW kan terbagi, ada sebagian yang mereka bisa langsung masuk surga, ada yang mereka masuk neraka. Dan beliau tidak hanya memikirkan mereka yang sudah masuk, kalau sudah masuk surga kan sudah beres. Nah, yang belum beres ini kan yang masih di dalam neraka. Makanya beliau kemudian meminta kepada Allah dan berkata, ya Allah, umatku, maksudnya umatku yang masih ada di neraka nih, bagaimana? Maka dikatakan kepada beliau, akhrij minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Maka keluarkanlah dari neraka yang masih memiliki keimanan meskipun sebesar biji sawi. Meskipun keimanan sedikit, keluarkan. Akhirnya kemudian dikeluarkan. Kemudian Rasulullah sujud kembali, kemudian memuji Allah kembali, kemudian diberikan syafaat kembali, kemudian dikeluarkan lagi dari umat Nabi Muhammad, meskipun ada yang keimanannya lebih kecil daripada biji sawi tersebut. Atau bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan, kalau seandainya ada orang yang memiliki keimanan hanya ucapan la ilaha illallah, yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, otomatis ya mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan syirik besar, dia dosanya banyak, tapi dia mati dalam kondisi masih beriman, berarti kan hanya sisa keimanan pokok tersebut. Dia masih ada kesempatan dikeluarkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Gitu. Jadi syafaat beliau ada yang sifatnya untuk seluruh umat manusia, tidak hanya sekedar umatnya tadi ya, untuk disegerakan hisab, kemudian dibukakan pintu surga. Kemudian yang kedua yang syafaatnya untuk seluruh umat, maksudnya seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk masuk ke dalam surga, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Dan ya mungkin kalau misalnya seandainya kita sebagai umat muslim, siapa sih di antara kita yang mengucapkan BPD bahwa aku termasuk orang yang akan pertama kali itu, rombongan pertama. Walaupun kita tetap berharap saat ya, itu perintah Allah. Nah, khawatirnya jika ya di antara kita atau kita sendiri khawatir kita jangan-jangan termasuk umat yang ikut masuk di neraka dulu. Kira-kira Ustaz,
syaratnya supaya orang itu bisa mendapat syafaat tadi Nabi mengeluarkan Allah mengeluarkan orang dari neraka, umat Nabi Muhammad dari neraka. Kira-kira syaratnya apa, Ustaz? Baik. Jadi kemungkinan umat Nabi Muhammad SAW itu kan masuk ke dalam surga tanpa mampir di neraka. Ada yang harus mampir dulu karena dosa yang pernah dia lakukan. Tapi yang orang yang paling beruntung ya otomatis yang pertama yang masuk surga. Langsung tadi. Ya, dan syafaat ini syarat supaya dia bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat darimu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan ucapan ini diucapkan secara ikhlas murni dari hatinya. Jadi mereka yang berhak, syarat utama untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat atas dasar keikhlasan. Maka dia pasti akan mendapatkan syafaat. Syafaat yang mana? Syafaat yang masuk surga atau syafaat keluar dari neraka? Itu nanti kembalinya sesuai dengan amalnya. Kalau ternyata amal kebaikannya itu lebih banyak daripada amal keburukannya, dan itu yang kita harapkan, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah masuk ke dalam surga tanpa mampir neraka. Tapi kalau ternyata dosanya lebih banyak, karena kalau dia sudah mengucapkan ikhlas, apa masuk neraka? Ya bisa saja. Kalau dosa-dosanya, maksudnya dosa yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tidak termasuk syirik besar, itu banyak dosanya, ya dia bisa masuk neraka. Meskipun dia dulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Karena tidak harusnya memang kan kalau dilihat mungkin ada sebagian orang mengatakan ya harusnya kalau sudah mengucapin syahadat ikhlas ya harusnya jangan berbuat dosa dong. Ya harusnya kalau lihat kesempurnaan ya seperti itu, tapi kan namanya manusia kan tempatnya dosa. Tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika ada orang sudah mengucapkan kalimat tauhid, ikhlas dalam hatinya, kemudian dia berbuat dosa, kita tidak boleh terlalu mendiskreditkan gitu ya. Kamu gimana sih, kamu katanya kalimat tauhid tapi dosa nanti kekal neraka, ya nggak boleh, tidak seperti itu. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang akan beruntung mendapatkan syafaatku hari kiamat ya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ini apakah syafaat yang pertama masuk langsung dalam surga atau syafaat yang nanti akan mengeluarkan dia dari api neraka. Intinya, seorang yang mati dalam keadaan masih membawa keimanan, dia ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, Ustaz. Ternyata Ustaz, tanpa terasa kita sudah di ujung waktu, Ustaz. Sebenarnya masih banyak pembahasan yang perlu disampaikan, juga perlu kita tanyakan juga. Dan juga perlu diingat pemirsa, ini adalah satu ya di antara jenis-jenis syafaat yang lain, Ustaz. Apa tuh, Ustaz, sebagai kalimat penutup bisa mungkin disampaikan? Jadi ringkasan inti yang ingin kita sampaikan dari apa yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa menjaga keimanan kita dengan mempelajari akidah kita yang benar, agar kita bisa istiqomah dan mempertahankan akidah kita sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW masih bisa kita dapatkan dan kita termasuk golongan orang yang bahagia dan beruntung nanti di hari kiamat. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz.
para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustadz Haryanto. Semoga kita benar-benar bisa mengambil banyak manfaat dan juga selalu memperhatikan kondisi kita, supaya nanti kita termasuk menjadi orang-orang yang diberikan syafaat, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa, demikian kajian serial Perjalanan Akhirat pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.